Tanah airku, tanah tumpah darahku Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Nawe, kalau ternyata kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Kenairun Kawasa dan program MIBS. Kalian bisa manggil saya dengan nama Kanaya. Nah, tadi saat meramaikan lagu Bendera Merah dan Putih. Tapi kalian tahu tidak siapa wanita pertama yang menjadi bendera merah dan putih? Nah, ada itu, saya akan menceritakan tentang wanita yang pertama kali menjadi bendera merah dan putih. Dahulu guys, di tanah Bungkulu yang hijau dan damai. Di suatu hari, tanggal 5 Februari tahun 1993, lahirlah seorang bayi perempuan dengan pasangan Hasan dengan Siti Khadijah. Mereka menamai bayiku dengan nama Farimau. Ina, perempuan yang harum namanya. Tak ada yang nyangka, nama itu akan menjadi harum di sekolah negeri. Sejak kecil, Fatmawati dikenal dan rajin membacanya. Ia tumbuh tengah keluarga yang berkenan dan jemputan yang awal. Ayahnya, seorang tokoh Muhammadiyah yang terkenal kerjaan dan kemandirian. Fatmawati kecil sering membantu ibunya menjahit, benang, jarum dan juga jahit aneh-aneh lainnya. Tapi siapa sangka, di balik kelembutan hatinya, ia memiliki hati yang tegas dan berani mengurus. Aku yang menjadi perempuan yang punah bagi bangsa, kata Fatmawati suatu hari. Tahun berlalu, ketika Fatmawati beranjak remaja, ia sering menghadiri pengajian dan pertemuan organisasi perempuan Muhammadiyah. Wiswa ia belajar bahwa perjuangan bukan hanya dari senjata, tapi dengan ilmu, keikhlasan, dan pengorbanan. Suatu ketika, takdir mempertemukannya dengan seorang tokoh perjuangan dari Jawa, yaitu Insinyur Soekarno. Saat itu, Soekarno telah diasingkan oleh Belanda di Bengkulu. Pertemuan itu mengubah jalan hidup Fatmawati. Ia melihat dalam diri Soekarno semangat dan membara-bara untuk kemerdekaan. Begitu juga Soekarno melihat dalam diri Fatmawati kecerdasan dan ketulusan yang murni. Tahun 1943, mereka menikah. Fatmawati menjadi pendamping hidup bagi seorang pejuang besar. Tapi, ia tidak hanya berdiri di belakang suaminya, ia berjuang dengan caranya sendiri. Sebagai istri Soekarno, ia mendampingi sang proklamator dalam masa-masa tersulit perjuangan bangsa. Dengan mereka sering berpindah-pindah tempat karena situasi yang genting. Namun, Fatmawati tetap tenang. Ia menyemangati sang proklamator dengan doa dan kasih sayangnya. Suatu malam di bulan Agustus 1945, Jakarta sunyi, tapi udara sangat tegang. Di rumah sederhana di Pegangsaan Bogor, Fatmawati sedang menjahit. Bukan yang biasa ia jahit, tapi yang ia mengarahkan menjadi bendera tanah Republik Indonesia. Dan tangannya gerak, ia menjahit menggunakan mesin tua yang selalu menemaninya. Ya Allah, berikanlah kebebasan untuk bangsa. Bisik Fatmawati kala itu. Benang demi benang ia hanya berkasih dan harapan. Dia tak tahu apakah besok Indonesia akan benar merdeka, tapi dia yakin bendera merah putih akan kibar di tanah yang bebas. Dan benar saja, pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi yang bersejarah di Bintang, Fatmawati berdiri di halaman rumah. Ia melihat Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Air matanya menetes saat melihat bendera dia jahit saat melihat bendera yang dia jahit sendiri dan kasih kini ditebarkan untuk pertama kali. Bendera itu bukan sekedar kain, itu adalah lambang perjuangan, air mata, dan cinta seorang ibu bangsa. Sejak hari itu, Fatmawati dikenal sebagai penjahit sang saka merah. Namun, perjuangannya tak berhenti di situ saja. Fatmawati aktif di bidang sosial dan pendidikan.
Ia mengajarkan kepada anak-anaknya dan seluruh perempuan di Indonesia bahwa tugas perempuan bukan hanya mendampingi, tapi juga membangun bangsa. Fatmawati hidup sederhana. Ia tak haus akan kekuasaan. Yang ia inginkan hanyalah agar perempuan Indonesia dihormati, berpendidikan, dan mandiri. Ia pernah berkata, perempuan harus bisa berbuat untuk bangsanya, bukan hanya menjadi alasan di rumah tangga. Fatmawati wafat pada tahun 1980. Tapi semangatnya tak pernah patuh. Setiap kali bendera merah putih dikibarkan, kita seakan mendengar bisikan lembutnya. Aku menjahit bendera ini dengan cinta, dan semoga kalian menjaganya dengan penuh pengorbanan. Fatmawati bukan hanya ibu bagi anak-anaknya, tapi ibu bagi bangsa Indonesia. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati kepada tanah air bisa mewujudkan bahkan melalui sehelai benang dan sekutas kain. Pesan moralnya, perjuangan tidak selalu dengan senjata dan darah. Kadang cukup dengan hati yang ikhlas dan tangan yang bekerja demi bangsa. Fatmawati telah mengajarkan bahwa setiap perbuatan kecil yang dilakukan dengan cinta bisa menjadi sejarah besar bagi negeri ini. Sampai sini saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sekali